Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel TM Mitos. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi tutorial terkait dengan madrasah atau sekolah yang tahun ini menjadi sasaran akreditasi. Tentunya yang paling utama untuk akreditasi itu pengisian sispenanya terlebih dahulu. Ini. Jadi kita langsung saja kita masuk ke sispenanya, kita ke Chrome, kita ke Sispena ban ini. Login ke Sispena yang 2.0. Nah, di sini kita login ya. Username-nya di sini NPSN dan passwordnya itu sudah terserah lembaga, biasanya dapat dari Kemenak masing-masing jika lembaganya itu ada di wilayah Kemenak. Kita sign in di sini, masuk. Nah, ini tampilan Sispena, yaitu ada pengisian DEA, asesmen kecukupan dan mapping visitasi, validasi, verifikasi, dan pleno. Maksud di sini itu yang pertama, lembaga itu wajib mengisi DEA terlebih dahulu sebelum kita melakukan visitasi. Jadi kita isi DEA-nya dulu. Lalu ya langkah yang kedua ada ini prosedurnya ya, asesmen kecukupan dan mapping visitasi. Jadi biasanya ada pertemuan nanti dari asesor biasanya. Lalu kita melaksanakan visitasi. Setelah visitasi itu ada dua di visitasi. Kalau lembaga itu masuk di zona merah, itu biasanya pakai visitasinya pakai online ya. Jadi pakai online, jadi daring saja. Kalau daerahnya di lembaga itu sudah masuk zona hijau atau sudah aman, jadi bisa jadi langsung ke lembaganya nanti. Jadi ada dua ya visitasinya. Kalau di lembaga saya sendiri kemarin itu pakai online, jadi pakai daring ya. Jadi asesor tidak usah ke sini, kita pakai Zoom meeting dan pelaksanaannya 2 hari. Lalu validasi ini pihak asesor, nanti verifikasi dan pleno. Kalau sudah pleno berarti nanti tinggal menunggu ini pleno, ini rapat ya. Rapat nanti semua asesor apa ini untuk menerbitkan SK-nya. Oke, kita lanjut, jangan ke sini dulu karena ini hanya prosesnya saja. Yang pertama, kita harus mengisi data isian dia. Nah, ini. Jadi pertama, lembaga yang masih belum mengisi. Nah, ini. Ada dokumen sekolah, ada IPR, lihat dia, kartu kendali, ada 4 ya. Jadi sebelum kalian mengisi dia, alangkah baiknya kita isi dulu profilnya, profil lembaganya di sini ya. Profil lembaga ini diisi, nama sekolahnya apa. Kalau masih belum, otomatis ini nama sekolah. Jika sudah selesai, nah di sini juga ada nomor akte pendirian terakhir, tahun berdiri sekolah atau madrasah, status akreditasi saat ini. Jadi status akreditasinya yang masih aktif ya. Terus tahun terbit sertifikat, tahun berapa, lalu diupload ya, file scan sertifikatnya dari tampilan yang depan dan belakang. Lalu visi misinya, kalau sudah selesai langsung disubmit, berarti sudah terisi. Nah, di data isian dia di sini, ini yang paling penting. Jadi semua berkas-berkas pendukungnya kita upload di sini. Salah satu contoh di sini dokumen sekolah terlebih dahulu. Nah, di dokumen sekolah ini ada 58 ini entry.
ada 93 poin yang harus diisi ya. Jadi salah satu contoh yang pertama, poin pertama itu tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak kewajiban perangkat dan saksi antara lain sistem poin. Nah ini karena saya sudah mengupload ya, jadi ada status unggahan sudah unggah. Jika masih lembaganya itu masih belum ngupload, berarti nanti masih kuning ya. Sudah unggah, contoh lihat dokumennya sambil menunggu lah ini. Jadi kita upload berbentuk PDF. Ada pertanyaan kemarin bagaimana ketika dokumen itu, salah satu contoh dokumen 1 itu kan banyak, bagaimana, apakah sedangkan yang di dokumen sekolah ini hanya file unggahan maksimal 2 MB. Jadi lembaga tidak usah mengupload semuanya, tinggal nanti taruh di Google Drive. Nanti linknya yang taruh di sini. Salah satu contoh saja ya, di jadwal kegiatan keagamaan. Itu banyak. Jadi tinggal taruh di Word, itu linknya taruh. Jadi nanti pihak asesor itu tinggal melihat. Jadi tanpa harus dokumennya di scan semuanya. Salah satu contoh itu dokumen 1 itu kan banyak. Terus perangkat pembelajaran ini. Karena besar file unggahan maksimal hanya 2 MB. Tuh, jadi tidak usah bingung-bingung. Dan maksud dari butir ini ada butir 1 dan 3. Ini sama. Tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak kewajiban perangkat dan saksi antara lain sistem poin. Nah, jadi sama. Jadi nanti di poin 1 itu sama, butir 1 dan 3 itu sama. Lihatnya di sini. Nah, ini lihat di dia. Karena saya sudah ngisi, jadi tidak muncul. Jadi hanya muncul sekarang sudah nilainya. Ini. Jadi kita harus ngisi di dokumen sekolah ini. Diisi sampai ya apa ya, perangkatnya diisi nih, kisi soal dokumennya. Jadi nanti yang ditanyakan asesor ini sudah ya. Jadi yang ada 93 poin ini. Ini butir 33 berarti sama dengan poin yang nomor 33. Contoh di 51 dokumen program kegiatan ekstrakurikuler berupa foto dan video laporan. Berarti nyambung antara yang diupload dengan poin 33 itu nyambung di sini. Di 33. Ini nyambung dengan yang di sini. Lalu ketika ini sudah selesai, kita ke IPR. Nah, IPR di sini jika tidak otomatis berarti kita isi manual di sini. Kalau ingin otomatis tinggal pindah ke bawah dari sini, hitung IPR perbaikan. Di sini biasanya langsung kita ini sinkron dengan data MS-nya. Jika tidak sesuai dengan yang ada di lembaganya, jadi kita bisa isi manual di sini. Jadi jumlah guru yang S1 berapa, jadi ini skornya. Ini skor. Jumlah guru 15, jumlah tersebut 6. Jadi ini skor. Tingkat pendidikan kepala ini diisi nanti. Jika sudah selesai, lalu kita ketik ini, hitung IPR perbaikan. Karena di sini tidak ada perubahan, jadi kita langsung keluar saja. Terus lihat dia fungsinya untuk melihat nilai. Di sini kan ada 4 penjaminan mutu. Yang pertama yaitu mutu kelulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah dan madrasah. Jadi sekarang itu ada 4 komponen. Kalau dulu masih 2018 itu masih, sekarang sudah menjadi 4 standar saja ya. Tapi
4 penjaminan mutu ini sudah mencakup ke 8 standar yang kemarin, baik itu standar isi, standar kelulusan, standar proses, semuanya itu masuk di 4 komponen ini. Kita tutup saja, kita langsung di kartu kendali. Jika kita sudah melaksanakan visitasi, biasanya kita diwajibkan untuk ngisi di sini. Kita kalau mau edit di sini. Nah, ini kartu kendali ini diisi oleh kepala sekolah. Tanggal mulai visitasi, tanggalnya berapa, terus dari jam berapa dan berakhir. Biasanya 2 hari ya. Punya lembaga saya 2 hari ini tanggal selesai visitasi, jadi dimulai dari jam 8 sampai jam 4. Ini masih daring kemarin pakai Zoom meeting. Jadi fasilitas ini kosong ya, ini diisi sendiri nanti. Arah asesor berbagi tugas, pelaksanaan visitasi ini tertib. Kalau sudah simpan ya. Nah, jika sudah selesai kita cetak di sini. Nah, jadi ini dicetak kartu kendali proses visitasi, kita cetak terus ditandatangani, lalu kita scan. Kalau sudah ditandatangan dan disitempel, kita unggah di sini. Sudah terunggah lah ini. Jadi sudah. Setelah itu kita hanya menunggu surat akreditasinya ya, SK-nya nanti akan muncul di sini, SK akreditasinya nanti akan keluar sendiri. Mungkin itu saja terkait dengan pengisian Sispena tahun sekarang. Jika ada kesalahan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan jika ada pertanyaan monggo bisa tanyakan ke saya. Insyaallah saya bisa jawab. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.